Pita naik Yamaha, dengerin kita pasti hahaha. Asoy. Selamat datang kembali di Pachinko Audio Visual. Hari ini dipandu oleh saya Wan Chow Chen. Dan saya Huang Kuosu. Siapa itu Huang? Gunung. Anjing. Bukan gunung, air terjun ini. Tadi Ya tetap aja anjing. Udah 2 episode lu tempat wisata. bingung apa Beli lagi. monitor gue hilang beli. Bingung apalagi lu siapa? Gunung gue itu animator. Animator. Kenapa sih Bar namanya animator lu? Kenapa namanya animator? Iya. Karena habis nonton Jumbo. Anjir, bridging buat bintang tamu. Iya. Gitu. Hari ini Gitu. kita kedatangan Leo Avero, seorang Wih. konsep artis. Leo Avero. Jadi Leo ini temennya tim kita, Rafli. temannya Rafli yang bekerja sebagai sound engineer di podcast Pachinko ini. Punya teman Namanya Leo. Ordal. Oh ya, seorang konsep artis. Anjay. Apa itu konsep artis? Konsep artis itu orang yang ngedesain macam-macam hal yang lu lihat di film atau game atau media lain gitu. Ada yang desain karakter, ada yang desain environment itu kayak misalnya pemandangannya, gunungnya, kamarnya, rumahnya. Tapi itu apakah selalu berbentuk 3D atau ada real? Sebenarnya sih idealnya sih 2D ya. 2D. Oh, 2D. 2D ya? Biasanya orang 2D gambar aja gitu. Gue butuh desain tembakan, lu gambarin tuh tembakan gitu. Cuman 3D belakangan karena lebih gampang aja, ntar tinggal kasih 3D artisnya lu ngikutin ini aja nih, nggak usah nebak gitu. Lu berarti basicnya gambar. Biasanya gambar. Tukang gambar. Iya. Anjay. Gokil. Baru beralih akhir-akhir ini ke 3D. 3D gue udah dari 2018. Oh lumayan lama. Lumayan lama juga ya. Mm-mm. Emang kuliah di bidang itu enggak? Kuliahnya sendiri Pak. Oh masih ada kaitannya di Masih situ ada, ya. masih ada. Gambarnya dari situ basicnya. Oh. Anjir. Berarti Berarti gue dari tadi memerhatikan kalau dilihat-lihat makin lama sih emang kelihatan Cinanya sih. Iya. Tapi kalau sekilas kayak enggak ya. iya kayak abang-abangan di pasar lu biasanya. Iya bacanya begitu anjir. Gue kan dibecandain dulu sama bokap dulu. Lu tuh anak pungut gitu. Tapi kalau sekeluarga Cina semua Le. Cina semua. Banget Banget. looknya. Gue ngomong aja kek di rumah. Oh. Kong Tang. Apa tuh? Ngerti. Lu ngomong asal lu ke gua. Oh enggak. Bahasa kek. Apa itu artinya apa? Itu gue nanya lu ngerti nggak? Apa tadi? Oh, Kongha. Kongha. Kong Tang. Kong Ta. Kong Tang. Kongta. Iya kita skip aja. Memang nol. Memang nol. Anjing berarti lu beneran lahir dari keluarga yang Cina banget berarti Iya ya? Cina banget. Yang gue kalau masih kecil tuh kalau di rumah tuh harus bahasa kek gitu, nggak boleh bahasa lain. Terus kalau misalnya ngobrol sama bokap di bawah nih, lu ngobrol apa nih? Ntar pokoknya nyambung, kamu tuh generasi ke-13. Gini. Nenek moyang kamu tuh kakek kamu dulu dari Guangzhou gitu, dari Guangdong. Masih begitu Cinanya. Berarti lu masih dapat nama Cina dong? Masih. Ada. Ada. Kok pada dapat sih ya? Beli. Lu nggak dateng kali pasti bagi. Iya kali ya. Tiduran. Iya pada dapat. Nama Cina lu siapa? Jijit Long. Ji? Long. J. Berarti marganya? Jijit Long. Marganya Ji. Ji. Oh. Bisa dapat ya kok? Bisa dibilang Toto lah ya. Iyalah Toto lah kalau kayak gini lah maksudnya. Iya. Tapi gue kalau ke Tangerang masuk kayaknya begini nih. Cina Benteng. Iya secara look mungkin iya orang akan ngira oh ini enggak yang putih banget, enggak yang Iya. sipit Lu kan banget. kalau nonton film Cina kan jenis Cina kan cuma 2 tuh. Yang pendekar sama yang di lapangan, sama yang bertani itu. Nah, gue bertani. Yang satu pendekar. Anjing definisinya. Lu kalau Cina kan ada 2 tuh pendekar sama petani. Lu kalau nonton kan begitu. Benar. Zaman dulu film-film. Iya sih. Pendekar juga kan ada 2 kan. Ada yang emang karakter utama, ada yang cuma begini-begini doang di belakang. Gini-gini doang nih pendekarnya. Tim Yang manggilnya kakak pertama. pertama. Terus kenapa tadi dibilang anak pungut? Hah? Karena secara Ya look karena begini. kontras Beda kayaknya dibanding Soalnya saudara adik lu. gue putih. Oh. Cina banget. Tapi untuk hitungannya pergaulan putih lu lah kali beda kali Iya sih, sama di Kampung Siluman dulu. Kampung Iya Siluman. benar ada. Ada. Ada di Bekasi Kampung Iya, Siluman. SD-nya SD Siluman namanya. SD Siluman. Iya, Yu Yu Hakusho.
Bener. Nggak tahu dia. Jakbar ya? Jakbar. Cina Jakbar. Enggak, dia juga nggak tahu Yu Yu Hakusho karena nggak nonton anime. Nggak nonton. Nggak tahu dia. Reigan nggak tahu. Ya beda. Naruto. Doraemon. Yu Yu Hakusho jauh sebelum Jauh. One Piece dan Naruto. Shinchan gua. Yu Yu Hakusho adalah animasi yang episode 1 karakter utamanya mati. Oh, lah selesai dong. Belum nonton dia. Salah satu anime favorit gue itu. Bagus itu, bagus banget. Bagus gue itu. Oh, lu gua di suka. Bekasi. Urameshi Yusuke. Bentar, Kampung Siluman tuh apa maksudnya? Itu Kampung Siluman nama namanya. julukan aja. Iya namanya. Namanya. Kan di Bekasi emang gitu yang materinya awe, ada kampung 2, habis itu kampung 200. Beneran. Enggak ada kampung 3, enggak ada apa, bener. Gue inget materinya. Iya, di Bekasi tuh ada kampung 2, enggak ada kampung 1. Oh. Ada kampung cerewet. Iya. Ada. Ada. Itu Nah, ada karena SD orang-orangnya Buddha di situ, banyak SD Ananda cerewet. namanya SD. Ya, SD Ananda. Iya kan berarti kan kalau kampung cerewet orang-orang sana cerewet gitu. Enggak tahu sih sejarahnya gimana. Gue juga kurang tahu, tapi ada gitu. Ada. Lucu banget ya. Gitu-gitu. Ya mungkin karena pergaulannya, soalnya gue juga kan gue hitungannya hitam lah. Lu bisa lihat gue harusnya kalau lu bandingin sama Erwin jauh lah. Dia putih. Tapi muka lu Cina banget. Iya, Tapi Pak. Cinanya yang dipukulin Jackie Chan. Bukan temennya. Musuhnya Jackie Musuh. Chan. Iya, ya. musuhnya. Musuh Yang nongol terus wah, gitu. Iya, yang gitu kena bedak gitu. Iya. Iya, gue hitam ya karena memang pergaulannya juga Pergaulan. beda sih. Mainnya juga sama bocah-bocah kampung sekitaran, Iya. panas-panasan, Main galaksin. Iya, gitu-gitu. Nah dia nih enggak nih, Cina-Cina dalam rumah. Bener. Makanya kayaknya secara look emang agak beda gitu. Iya. Berarti dulu dia di Forbidden City. Forbidden City bener. Iya. Maksudnya? Di istananya Mao Zedong. Iya. Bener, itu kan jadi museumnya dia sekarang. Iya gitulah, jarang keluar juga mungkin karena yang main ya di sekitaran rumah aja paling. Bokap apa usaha toko? Bokap dulu usaha, terus belakangan kerja water treatment karena mau udah pensiun. Water treatment tuh apa? Water Kolam treatment. koi. Bersihin air. Bersihin air. Kalau lu kan kalau misalnya apa namanya? Toren, bersihin toren. Bukan, kalau ada pabrik nih. Aquascape. Ada pabrik nih. Oh, gue butuh air nih tapi kotor airnya. Itu bokap gue yang bikin mesinnya buat ngebersihin. Oh, jual mesinnya. Pure It, bokap lu Pure It. Buat mesin air ya, biar bisa minum kan. Iya. Bukan jualnya yang ininya yang ngerakit. Oh, yang ngerakit. Teknisi. Teknisi. Oh, wih canggih juga lu. Keren bokap lu aja. Itu bisa sendiri otodidak atau? Otodidak. Sama kayak lu berarti ya? Iya. Anjir, keren banget. Nyokap dulu ini apa namanya jaga toko juga. Toko sendiri. Toko sendiri dulu. Toko apa? Apa lu toko apa dulu? Elektronik. Oh. Basic lah ya, Basic. Cina sembako elektronik, apa TV? Iya, Semua. kipas angin, Ah, antena, antena. pep goceng. Pep goceng. Pep goceng. Mandra tuh iklannya dulu, Mandra. Mandra, bener tuh Mandra. Mandra. Oh. Berarti dari kecil di Bekasi. Dari kecil di Tambun. Tambun. Bekasi bukan Tambun tuh. Bekasi, cuman emang udah agak minggir sih, udah dekat ke kabupaten lah. Iya, di kabupaten. Udah deket gitu. Banyak Cinanya? Enggak. Atau lu Kayak doang? jarang ya. Di situ Cina Tambun kayaknya. Keluarga gua doang yang di situ ya, yang daerah situ ya. Keluarga gua doang kayaknya, cuman yang lu kalau kesono lagi mah ada satu Ada ya. gitu. Ya, tapi tetap dikit banget kan. Kok bisa nyelip lu di sana? Nggak tahu, bokap gua murah kali ya di situ ya. Iya dulu kali ya. Iya sih, soalnya bokap gue dulu waktu zaman beli di Harapan Indah itu juga karena waktu baru dan murah. Gue lupa nih. Seingat gue, bokap gue pernah cerita dulu beli rumah di Harapan Indah itu harganya 25 juta. Anjing, tahun berapa? 9. Tahun 9. Tahun 9. Gila. Bukan, tahun Itu 9. Yesus baru meninggal ya. Tahun 9 anjir. Tahun 9 Masehi ya. Enggak ada belakang. Gue lupa 97 atau gue lupa deh. Pokoknya masih sebelum puluhan. Krismon. Iya, beli puluhan juta. Zaman dia beli motor tuh masih 1,5 juta. Anjir, kayak Xiaomi. Iya. Murah banget. Iya, dulu beli motor tuh bokap gue cerita, dia bilang dulu zaman beli motor tuh 1,7. Masih Beli murah beli banget mobil, ya. beli mobil katanya 5,6. Ya, elah. Second 5,6 juta, 8 juta dulu beli mobil katanya. iPhone 5S. Iya ya sekarang ya. Orang terakhir gue liat iPhone 11 aja yang 4 juta anjing. Anjir. Iya, gue seingat gue, tapi gue lupa bener atau enggak. Pokoknya puluhan juta lah. Enggak nyampe 100 beli rumah itu dulu. Makanya mungkin murah masuk akal, di Tambun lebih murah lagi. Soalnya gua aja Harapan Indah pinggiran itu udah perbatasan Jakarta kan.
perumahan. Di ujung lagi, Dia taruh di depan ujung lagi, lagi. ujung Dia mah lagi. udah mau Cikarang. Iya, lebih dekat ke Cikarang. Lebih dekat ke Cikarang jatuhnya. Anjing, jauh banget itu. Tambun itu, Cambun, Cibitung, Cikarang. Betul. Masuknya. Iya. Jadi sangat mungkin murah. Nah, balik lagi soal ke konsep artis. Ya. Berarti secara profesi disebutnya apa lu? Konsep artis? Konsep artis. Konsep artis itu berarti ya yaitu ya yang bikin desain untuk sebuah set, Ya, baik 3D maupun 2D maupun gambar tangan. apapun Gambar pokoknya tangan bisa. Bisa. Canggih lu. Bisa. Tapi berkaitan ke animasi. Apa aja? Kadang iklan, kadang kan animasi itu kan bentuk karyanya ya. Aha. Iya. Kan film nih, film tuh bisa pakai kamera, bisa animasi. Iya. Nah, gue kemana aja. Jadi kalau misalkan kita mau bikin film, gue butuh set ruang tamu yang Cina banget, bikinin dong. Ya, Lu bikinin tuh. ya, nah, Tadi lagi desain tuh Kerjaan gimana? gue tuh nyari tahu, ini Cinanya tinggal di mana dulu nih. Oh, Gitu kan. Nanti desainnya kayak apa? Baru lu kasih ke orang art. Iya, ini Cina Pontianak. Oh, kalau Pontianak berarti nggak boleh ada ini nih. Soalnya nggak ada di situ. Gitu. Baru habis itu desainnya kita bawa, kita kasih ke orang art. Ya, Bikin asik, kayak gini bikin, setnya ya. Bikin itu kan kerjanya sama art director terus ke production designer kan. Iya, iya, iya. Nah, nanti baru mereka bikin tuh ininya pakai papan apa kek gitu. Ya gimana cara teknisnya lah Iya, mereka urusan. Tapi pokoknya lu bikinin konsepnya kayak gini biar orang dapat gambarannya kayak gini. Tuh, dapat moodnya gitu. Kayak Iya, gimana. iya, iya. Intinya desain awal lah gitu ya. Desain awal. Soalnya gue pikir lu tuh animator karena gue tahu lu dari Rafli ini ada temen gue Cina dia lagi bikin game. Nah karena game gue pikir ya lu yang Animator. bikin animasi Iya, orang iya, bergeraknya. Ternyata itu berbeda ya. Beda-beda, itu job desk yang berbeda dan apa ya? Itu susah banget sih, paling susah sih kalau Paling kata gue susah, ya. justru yang bikin bergeraknya itu malah lebih susah. Susah karena apa ya? Lu kan harus paham banyak nih manusia bergerak, badannya tuh kayak gimana, fisikanya dan lain-lain untuk realistik ya. Iya, iya, iya. Iya, dan itu ilmunya disiplin sendiri. Oh. Dan lu nggak ke arah sana. Gua bisa cuman buat ngedirect doang kayak misalnya kalau orang ngedirect ngomong doang kan kurang afdol ya. Ya. Nah, gue bisa bikin jeleknya lah kasarnya gitu. Oh. Ini lu bikin gini dong, ntar lu rapiin gitu. Iya, iya, iya. Ya makanya kan di beberapa referensi yang dikasih Rafli itu berkaitannya itu kayak ya animasi-animasi gitu. Makanya kita mikirnya animator. Lu yang mikirnya animator. Gua yang mikirnya animator. Gua awalnya pas dia bilang game yang pas dulu sebelum kita ada video, Rafli bilang dia lagi bikin game. Gue pikir animator. Tapi setelah dia nunjukin yang bikin Video-videonya. Coldplay, Coldplay. X BTS, itu kan nggak mungkin dong dia bikin si Chris Martin siapa? Nggak mungkin dong dia bikin Chris Martin yang bergerak. Dia tuh bikin latar belakangnya Latar belakang itu setnya. konsepnya. Iya. Yang kayak Colosseum gitu Iya, kan. yang bentuknya warna-warni. Iya, itu. yang warna-warni sama yang roket. Ya, itu dia yang bikin tuh, dia yang desain itunya kayak gitu. Oh, kok bisa ke arah sana bisa? Kok lu bisa kerja Iya. untuk Coldplay sih? Anjing keren banget lu. Nggak tahu BTS gua lagi? Iya. Behind the scene. Nggak tahu gue kalau kesana sih emang gue dari dulu kan kuliah di seni rupa. Terus gue emang suka main game kan, suka nonton film juga. Iya. Terus gue ya udah searching aja kira-kira karir apa aja sih yang bisa gue dapet di sini selain gue gambar di skate muka orang gitu istilahnya kan. Ketemu konsep artis, ya udah gue belajar aja di YouTube dari situ. Beneran otodidak berarti ya? Otodidak doang. Anjir keren banget. Gimana jalurnya lu bisa tiba-tiba Ke Coldplay. ke Coldplay disuruh bikinin? Ya mungkin nggak semua kan, itu kan kerja kolektif biasanya kan. Benar. Karena kan itu banyak banget. Iya. Chris Martin nelpon. Nge-WA. Halo Leo. Nge-WA P. Bantuin W dong. Open project gak? Iya kok bisa ke arah sana? Gue dari awalnya sih sebenarnya kerjanya ini dulu ilustrator. Oh ilustrator. Ilustrator tuh berarti ngegambar ya kayak gini-gini nih ilustrator nih. Begitu. Open Tapi gue commission. gambarin buat tabletop game tau nggak? Enggak. Tabletop game. Tabletop kayak Magic the Gathering gitu-gitu. Tapi gue nggak ngerjain Magic sih. Cuman yang seperti itu kayak Yu-Gi-Oh. Gambarnya tuh. Oh, itu lu Gitu-gitu. gambar. Gambar produk-produk begitu. Dulu kerja gue di studio namanya Polar Engine di Jogja. Polar Engine. Pas lulus kuliah tuh kerja di situ. Nah gue belajarnya dari situ fundamental semuanya. Oh. Nah kerja di situ 2 tahun gue cabut. Akhirnya ya gue belajarin si 3D ini untuk lebih Expert lagi. expert lagi. Soalnya gue liatnya untuk karir yang gue pengen kalau gue di sini susah nih, Oke. lama nih. Ya udah gue pakai 3D aja dan akhirnya gue
cabut berapa bulan gitu. Bikin portfolio terus gue apply ke kantor yang sekarang diterima udah deh di situ doang. Oh, ini tuh lu sekarang berarti ngantor jatuhnya, bukan? Gue Ngantor. pikir lu sendiri. Iya, freelance gitu. Freelance juga dapat, cuman gue lebih sering dapat dari kantor. Kalau yang BTS Coldplay ini Itu dari kantor. dari kantor. Berarti kantor lu mantep juga ya bisa dapetin project itu ya. Iya, soalnya basisnya di LA, Anjay. Lenteng Agung. Wah, Iya. tadi gua mau ngomong itu tapi gua tahan. Tadi gua mau ngomong gitu. Kayak masa Lenteng Agung sih keluar keluar. Nice deh kamu. Iya, jadi di situ kan nama Berarti lu kerja remote dong. remote. Oh. Remote. Anjir lu bisa ngelamar di perusahaan luar negeri gimana tuh? Le, caranya, Le. Gue ngelihat kan si foundernya ini kan bos gue, Sedi Safadi ini kan suka bikin podcast, bukan bikin, diundang Ah. Bos lu ini orang sana. orang sana, suka diundang podcast, gue dengerin. Ini kerjaan gue gini. Terus gue kemarin baru nge-hire orang dari India, gue bilang India aja bisa, kenapa gue kagak gitu. Gue ngemail, Padahal dia nggak ngomong lowongan. enggak. Lu ini Ngide aja. aja. Cold email aja bang, kerjaan dong gitu. Ya, Ya nggak gitu, tapi kayak basically gitu kan. Gini kayak yang di meme PP, Iya. loker gaji. Loker tanda tanya, gaji tanda tanya gitu. Simple banget ya. Oh, email akhirnya ada lowongan nih gitu. Kirim portfolio lu. Kirim portfolio. Apa tuh portofolio yang lu kirim pada Iya. saat itu? Gambar. Oh. Gambar Gambar apa? Gambar desain interior. Oh, lu berarti bisa semua ya kalau gambar berarti. Kalau Ya? konsep artis emang mencakup banyak. Lu kalau disuruh lagi bikin desain Rumah. apa ya? Desain misalnya filmnya kayak Avatar nih. Ah. Avatar tuh BTW jago-jago tuh. Oh ya Avatar kan ngeri banget Iya, ininya, Le. iya. Apa setnya apa Itu kan semua. dia kan semua makhluknya kan punya biologinya sendiri-sendiri Betul, kan. betul. Nah, lu sebagai konsep artis harus paham nih makhluk di sini dengan Karakternya gimana? gravitasi yang di sini bisa segede apa. Oh. Terus kalau di bawah laut tanamannya kayak apa, makannya apa, dibentuknya kayak gimana. Anjir, itu berarti gambar. berarti kerjanya. selain nyiapin gambar dan desainnya, lu juga mesti mikirin dia backstory-nya sendiri Iya. dong. Harus Riset. Sebenarnya kerjaannya itu. Gambarnya tuh makanya nggak penting kan, lo mau skate mau 3D bodo amat gitu. Oh, konsep makanya Iya. konsep artis Iya, tuh lu jadi- bikin hewan ini dia makannya apa, Iya. tumbuhnya seapa, Iya. warnanya kayak gimana, Iya, bentuknya ngapain. Iya, Anjir, Kemarin tuh keren. gue ngerjain satu project yang kita cuma ribut di air terjun. Karena turunnya tuh bukan kayak air terjun beneran gitu loh. Kayak lu kalau air terjun yang begini turunnya batunya pasti ada erosi di bawah. Betul. Kayak gitu-gitu. Ributnya. Anjing, sampai karena harus logis juga ya. Harus. Ya tergantung direkturnya sih. Iya sih. Cuman waktu itu kan requirement-nya kayak gitu. Jadi kita ribut di situ. Cuma untuk air terjun doang. Iya. Cir, sampai sedetail itu ya. Gila ya konsep Orang berarti. sono mau banyak duitnya. Jadi ya siap aja ya mau kayak Iya. gimana juga Iya, ya. Udah bos, ayo gitu. Iya, iya. Iya. Berarti gaji lu dolar lah. Dolar. Bayar pajak nggak? Ya. Bayar dong. Anjir. Ya kan gua tahu. Saya bayar. Kalau kalau kita kan gaji rupiah, tiap bulan udah pasti dipotong. Ya, Kalau ya, dolar ya. kan gua nggak ngerti sistemnya. Bayar. Anjing lu pertanyaan bikin kaget orang lu. Bayar ke Donald Trump dulu baru ke pemerintah Indonesia. Gede gajinya. Ya, cukup. Dolar loh ini. Nggak mungkin lah. Orang kaya lu ya anjing. Apalagi tinggal di Tambun anjing, orang kaya Tambun anjing. Iyalah. Tapi berarti lu seumuran Rafli? Lu berapa sih? Gue 98. Gue 95. Oh, beda tipis lah ya, beda tipis. Tapi di umur segini kerja perusahaan Iya. luar gokil lah. Gokil, Bro. Ya Gokil lumayan, lah. lumayan. Ah, merendah lu. Akuin Gede aja sih gaji. kalau Kan harus begitu biar dipuji. Oh. Iya. Enggak, gua enggak muji, minjem. Butuh gua. Lagi butuh. Gaji dolar anjing. Erwin jago ini. Jago apa? Photoshop. Photoshop. Erwin jago Photoshop. Bisa ganti background gue ya. Jago banget. Pokoknya muka sama badan kasar aja. Badan lu pala bari bisa enggak? Kayak gitu-gitu doang bisa ya. Dulu zaman Dia lagi Giga Purbalingga downloadnya. enggak, dia emang dari mana aja pokoknya. Ada zamannya, Le. Ada zamannya Erwin tuh disebut raja Photoshopnya anak-anak stand up. Benar. Buset. Jadi dia dulu bikin zaman masih Twitter ada orang bikin satu hari satu apa. Nah dia bikin satu hari satu editan. Benar.
sampai di editan satu retweet. Satu retweet, satu editan. Misalkan satu retweet satu fakta baru. Nah, yang retweetnya banyak, dia satu retweet satu editan foto. Banyak banget. Ya retweet banyak banget karena udah tahu editannya kan tolol. Saking banyaknya keteteran males. Kerjaan gue tiap hari ngingetin, Win hari ini belum ada editan gitu. Kerjaan gue tiap hari. Terus dia iya bar ntar sore. Capek anjing, banyak banget ternyata. Gue pikir buat bercandaan seru-seruan doang. Ternyata rame. Sampai mana udah mau saya fotre lagi ya. Aduh susah banget dah itu, lucu dah. Nempel-nempel doang. Berarti emang dari kecil suka gambar? Iya, suka gambar gue dari kecil. Ini kerjaan kayak gini didukung sama orang tua atau awalnya ada pertentangan kayak ngapain sih lu Bokap gitu? gue nentang kagak, cuman kayak Mending jaga toko iya deh. lah, lu mah apa Ngapain sih gitu. gambar-gambar gitu nggak ada Iya. duitnya. Kuliah minyak gitu. Oh. Kuliah perminyakan banyak Oh, duit. banyak duit. Makanya kuliah minyak apa minyak? bener sih. Sanko. Iya, cuman belakangan bokap ya udah deh, selalu deh gitu. Yang penting lu tau jalan sendiri gitu. Udah membuktikan juga kan Di ada hasilnya. saudara-saudara lu yang lain ada yang membelot jurusan kuliahnya dibanding apa yang kayak disuruh bokap? Kayaknya ada sih. Selain Ada, lu? Ada. Saudara gue di pasar Minggu ada. Satu. Bukan saudara, kakak adik gitu maksudnya. Nggak ada sih. Semua ikut bokap bilang apa dia ngikut. Enggak, maksudnya nggak ada yang ikut. Membelot semua. Membelot semua. Bukan membelot sih, kayak bokap gue kan Ya udah akhirnya ngebebasin aja. Ya, selalu dah cuma gitu. rekomendasi. Oh. Review. Tidak, berarti tidak sesaklek itu juga ya bokap lu ya? Enggak. Slow. Slow. Wahyu. Wahyu slow. Bikin bad mood jawabannya. Orang lagi ngobrol seru bikin bad mood. Wah, yuk. lanjut. Oh. Berarti dari kecil tradisi-tradisi masih ngejalanin keluarga lo? Masih kalau misalnya Citnyet Pan itu hari hantu tuh masih tuh. Apa tadi nyebutnya? Citnyet Pan. Citnyepan. Dia bahkan beneran itu ya, aksennya berasa banget ya emang. Terus kayak apa? Kakek nenek aku ngapa udah meninggal masih tuh di rumah, masih Ada apa namanya, meja sembayang. sembayang. Terus kayak apa sih istilahnya kalau misalnya festival bacang tuh masih bikin. Bakang masih bikin. Oh, bikin bahkan ya bukan beli ya. Iya, dulu bikin nenek gua, sekarang bokap gua nitip Beli. sama temennya. Oh, bikinin. Oh, Mesen iya, jadinya mesen ya. mesen. Betul, mesen ya. Komis. Open commission. Commission bacang. Commission. Tapi bakang ya. Kayak nggak pas ya. Open commission tapi bacang gitu kayak nggak pas dah. Tapi bener secara Iya, definisi bener. bener. Iya. Cuman nggak pas sih Le kalau gua ngerasanya. Lo open commission bacang gak hari ini? Masa gitu kalimatnya? Kayak gak pas ya. Iya. Oh, cengbeng baru. Mm-mm. Ngejalanin masih. Berarti lu kalau ngejalanin kayak gitu kan kerjaan lu kan ya ini kan gak nentu waktu ya. Ya. Kalau lagi deadline gimana? Itu kan setahu gua kalau lagi deadline tuh lu nggak bisa diganggu gugat tuh kalau yang Iya, gue sih seringnya turun aja ke bawah bentar, ngeingin dupa, taruh, naik lagi gitu. Gitu-gitu doang. Tapi bokap lu dan keluarga lu tuh ini nggak soal kerjaan lu ini ke kayak dia tahu oh ini anak gua ternyata gede nih penghasilannya dari ngerjain Sini. kayak gitu, kerja di luar negeri gitu. Ya. Tahu. Ini enggak ekspektasi dia ini enggak. Enggak sih, bokap gue nyantai banget orangnya. Yang penting ada TV, bisa karaoke, udah seneng gitu. Karaoke lagi. Kongkoh Apalah Cina lagunya. banget. Teresa Teng gitu. Teresa Teng. Jackie Chan? Jackie Chan. Aduh, Sama Bar. nonton film itu Enggak tuh. bukan Jackie Chan bukan nonton nyanyi. Nyanyi. Oh iya bokap lu nyanyiin lagunya Jackie Chan. Nyanyi. Tuh, Banyak Jackie Chan Bar. macam-macam. Tuh macem-macem. Lu ngeremehin. Lagu-lagu yang covernya masih kayak begitu tuh. Iya iya. Ada iya banyak begitu-gitu di TV bawah. Si banyak. Lu yang ketinggalan bro. Enggak bukan ketinggalan bro. Jackie Chan bro. Iya bapak-bapak tapi Win. Iya. Lu tahu tapi kan dia mah tahu. Tahu Andi tapi Lau masih. tapi kan Andi dia Lau. nyanyiin. Lu nyanyiin tahu lagu Jackie Chan lu? Tahu gua yang Tuh. yang Endless Love, Tuh. Meet. Endless Love mah Andi Lau kan. Bukan Jackie Chan Jackie itu. Chan. Dah. Baru ini gua diserang nih. Bro. Perkara Jackie Chan. Kuno. Tahu nih Jackie Chan dia. Senang nyanyi. lu ada temennya lu. Anjing lu. Biasanya gue selalu yang menang. Kali ini kalah gua. Banyak referensi lagu Mandarinnya kuat-kuat juga berarti. Berarti ikut di zaman-zaman lu SMP gitu Meteor Garden ngikutin. Iya, itu tante gua kan ada yang di Taiwan.
Oh iya. Ada yang di Sancai, Taiwan. tante lu Sancai. Kayak nuduh lu, Bar. Maling lu ya. Tapi kan tante gua ada di Taiwan, Sancai dong. Iya benar. Bener juga sih. Oh, tante lu di Taiwan. Iya Terus sampai nitip tanda tangan dulu. Kan ada event tuh. postcard gitu ya. Postcard gitu. Fansign. Nikolase nih gitu. Anjay, Siapa Nicholas Nicholas? penyanyi. Itu Meteor Garden kan Nikolase. Gue Nicolase Gonzaga gue taunya. Enggak tahu gua. Kolese Gitu gua. Oh, Gonzaga. Kolese Gonzaga. Oh. Anjir. Anjing keren banget keluarga lu. Lu kan kerjanya remote nih. Pernah disuruh ke sono nggak? Pernah ditawarin, Tapi lu nggak mau. kagak mau. Karena Mahal. Loh, kalau gitu berarti nggak dikasih akomodasi ya? Kan biasanya Iya, lu kerja di sini deh, dibantuin, dicariin gua siapin tempat tinggal, tapi sisanya ya lu berjuang deh, lu kayak buat makan mungkin atau hidup. Iya. Iya dibantuin, cuman kan abis itu kan dilepas. oh, Toh selama bisa kerja dari sini juga nggak masalah ya. mendingan di sini ya. Mendingan di sini. Tapi sebenarnya kalau mau dapat experience baru berangkat kan bisa sebenarnya. Iya main aja gitu. Ya liburan aja Liburan jatuhnya. aja mending ya. Ya, gua kan Gaji sebulan bisa buat liburan ke sana. ya cukup. Gede berarti. Udah tahu berarti kisaran. Bener. Kan LA kan. Sekarang gini nih, sekarang nih kita gambaran nih. Panji pernah cerita. Mas Panji ongkos lu bolak-balik naik pesawat ke New York berapa? Sekali berangkat katanya 20. Bener. Sama pulang 40. Berarti kalau segaji sebulan Bisa liburan. bisa ya? liburan. Bukan Lebih cuma dari ongkos 40. doang, bener. Berarti lebih dari 40 udah. Jago Lebih juga dari ya. 40. Itu dah takarannya. Udah berapa tahun di sini? Udah 4 tahun setengah gua. 40 kali. Dihitung aja. Gede banget. Iya. Sebulan mah 1, lebih ada. Anjir. setahun. Agak kalau begitu kan project kagak nentu. Betul, gitu. ini kan per project aja. Kadang kalau seret mah nge-grab food kita masih. Gak mungkin. Lu ngomongin kita lu. Mana mungkin. Ke gap kaya lu ke gap. Untung kita punya teman yang di New York. Kita jadi tahu ongkosnya berapa. Oh, tapi gini, dari perjalanan karir lu Le, dari awalnya mungkin dari awalnya ngegambar, yaitu ilustrator sampai akhirnya runutannya tuh gimana? Misalkan ini dulu lalu tiba-tiba gue di hire sama yang itu yang ngerjain Coldplay, abis dari Coldplay gara-gara itu jadi ngerjain apa gitu, ada nggak runutan journey-nya? Kalau yang kerjaan begitu dari kantor mah ya apa yang dikasih kantor dikasih aja gitu. Cuman yang lompat itu yang dari yang gua kerja di Jogja sama yang kayak sekarang. Oh dari perusahaan di Jogja tiba-tiba perusahaan di LA. Iya, tapi yang lompatan itu karena gue bikin short film pribadi. Ya. Animasi tuh. Ya, ya, Nah, gua lihat itu tuh. banyak tuh freelance tuh masuk tuh gara-gara itu. Apa judulnya gue lupa. Revenge. Revenge. Ya, gara-gara itu masuk banyak. Cuma Itu kalau kantor mah itu yang project dikasih aja. pribadi lu bikin sendiri. Ya, Buat udah Ya, happy yang aja. ngegerakin animasinya gue siapa? semua. Lu Nah, itu bisa kata lu kasar, Iya, tapi kan bagus itu. bukan yang buah begitu Tapi bagus lah Iya, itu lah. hitungannya Maksudnya bagus buat itu. orang gua yang lihat kayak ini mah bagus ah. Iya, yang Enggak keren. sekasar itu. Tanya dong kerjanya berapa lama? Berapa lama Le ngerjain? 1 tahun setengah. Setahun setengah. Iya, 3 menit tuh ya? 3 menit. 3 menit. Itu harusnya setahun. Ah. Setengahnya itu karena gue nungguin equipment yang waktu itu COVID kan susah tuh ngimpor. Equipment tuh maksudnya alat buat apanya? Alat buat motion capture. PC-nya. Motion capture. Oh, yang lu pegang, lu dipasang di badan lu. Pasang badan Terus lu yang gerak. jadi Iya, ngikut gerak. gini-gini bisa gitu. Oh. Yang kayak dulu ini Mortal Kombat kan gitu terus direkam. Jadinya kaku. Iya, Mortal Kombat 3 tau kalau di Sega, Itu lu punya alatnya? Iya. Mahal tuh alat. Tapi kan Itu consumer alat kerja jatuhnya itu. Kayak orang ini apa punya toko nyewa ruko. Jatuhnya benar, untuk benar, ya. muterin duit kan, bukan buat barang konsumsi. Dihitung semua. Mulai panik itu soalnya tadi. Katanya, aduh salah ngomong lagi gua. Udah berapa film animasi yang lu buat? Revenge. Itu baru 2 gua bikin. Baru 2. Berarti 1 menit kan gini, satu film itu kan 3 menit. 3 menit taruhlah lu bikin setahun deh. Buletin setahun 3 menit. Berarti lu sehari berapa jam lu ngerjain kayak gitu? Sesempatnya aja gua. Oh, Habis kantor gitu. Cuman project idealis banget ya. yang kedua
Gue bikin cuma 2 bulan. Cepet itu Karena gue belajar dari yang pertama kan. Yang pertama kan gue sambil belajar. Gue belum tahu apa-apa soal Oh, animasi. ngulik ya sambil ngulik ya. Anjing belum tahu apa-apa aja udah menurut gua oke itu. Iya, untuk 3 menit 1 tahun mah oke lah. Kayak yang film Jumbo kan katanya sampai 4-5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun ngerjainnya emang sesulit itu ya tingkat karena mesti detail-detail Karena gitu ya. setahu gue Jumbo itu setahunnya produksi 4 tahunnya nyari dana. Emang susah. Emang Susah nggak itu? susah. Itu tahu paling susah nyari dana untuk produksi. Tapi mungkin karena emang sesusah itu Tadi karena bercanda ya Jumbo maaf ya. karena belum ada gitu pasarnya di sini. Animasi itu. Animasi Indonesia. Indonesia. Gue nggak tahu sih karena gue nggak main di situ ya. Iya. Cuman emang gue ya maksudnya lu jarang lah lihat animasi Indonesia kayak gitu. Cuman Iya, kayaknya iya. abis ada Jumbo bakal banyak nih. Iya harusnya sih harusnya. Jadi make sense investasi di Orang animasi. jadi ngerti. Oh bisa loh ternyata. Selain produksinya harus proper dan ya tentu marketingnya juga harus bener kan. Iya. Karena kan film laku kan bukan cuma karena satu faktor. Benar. Karena banyak. Nah, lu bikin sesempatnya. Berarti kan itu setelah lu ngantor. Lu ngantor kan ada jam-jamnya. Iya. Berarti hari-hari lu ya udah di depan komputer aja. Iya. Nggak minus mata. Minus. Ini nggak pakai kacamata. Takut ganteng gue. Keker badan lu. Emang kalau keker gak boleh ganteng anjing. Emang kenapa? Bukan nggak boleh ganteng. Keker badannya jadi badannya. Iya, iya. Gede banget badannya. Kayak temennya Stephen Chow yang ada kapak itu ya. Oh iya anjing. Lagi cukur. Oh iya, gue tuh mikirin proses kerjanya sih karena ya gue tahu animasi itu ribet banget. Nah, lu bisa sempat bikin gitu setahun tuh berarti kan emang harus sabar bener ya bikin gituan mah ya. Terus lu sendiri lagi ngerjainnya. Kata gue mah gampangan sendiri. Emang lama. Cuman lu nggak perlu ngatur orang gitu loh. Nggak banyak kepala yang Iya. ide gue pengen ini ntar seberangan sama Aduh dia lama banget lagi ininya gitu kan. Jadi Bagaimana ribet gitu kan. sendiri. Tapi mau ngomelin kagak enak gitu kan. Ya. Apalagi project idealis yang belum tentu ada duitnya kan. Bener. Nah, berarti dari film pendek lu yang pertama itu menghasilkan pekerjaan lu yang sekarang. Menghasilkan freelance dan menghasilkan game gue yang sekarang. Oh, game yang terakhir ini. Karena kan gue bikinnya yang pertama tuh di Blender. Iya. Nama software, terus yang kedua di Unreal Keren Engine. ketawa lu ya. Enggak anjir. Bikin jus kan. karena yang kedua ini adalah bikinnya di engine game, software game. Gue mikir daripada bikin short film lagi, bikin game aja gitu. Oh. Lu bikin game tujuannya untuk lu publish di mana? Di konsol apa atau di PC? PC dulu, paling utama, PC dulu. Steam. Oh. Udah progres sampai sejauh mana sekarang? Lagi najemin demo. Yang sebelumnya udah rilis belum sih? Belum rilis. Kalau dimainin udah kemarin di event offline. Eventnya TLM. Oh. G2G tuh. Di situ lo bisa nyobain, cuman di situ doang. Tapi akan rilis nantinya. Akan rilis. Oh. Gamenya modelan apa kayak? Horor. Horor gue udah Horor, nonton. kayak Resident udah, Evil. Kayak Udah Resident nonton. Evil. Udah nonton trailer. Tapi mungkin karena nggak biasa aja kali ya denger game grafisnya tuh grafis ya itu kayak Resident Evil tapi dialognya bahasa Indonesia tuh kayak Masih kaku ya? Iya, kok kaget. aneh ya. Tapi Belum bagus terbiasa. gitu iya, tapi Iya, iya. grafisnya bagus. Tapi dialognya ini cucian gua udah aduh sabunnya habis lagi masa dialognya gitu. Masalah sama. Iya. Hah, kok gini dialognya? Udah belaunya abis lagi nih. Tapi belau bagus. lagi, anjir. Lu udah nonton belum? Udah sempet lihat yang game. Ya itu yang lama Iya. itu yang jadul itu. Yang ada Iya, cewek iya. jilbab kan? Iya. Iya. Anjir keren banget. Grafisnya oke itu. Itu lu ngerjain sendiri tuh? Kalau yang awal banget tuh nggak sendiri. Yang awal banget nongol tuh sendiri. Habis itu gue dibantuin temen gue yang pada pengen, gue pengen ikutan dong gitu. Banyak begitu. Oh. Makanya gue bikin game ini juga belajar kerja tim akhirnya. Akhirnya. Bahwa ternyata kalau sendiri ya PR juga ya kalau maksudnya kelamaan ya. Kelamaan gitu, sampai ubanan kali, udah ubanan sih. Udah ubanan kali baru jadi. Gue juga udah ubanan sih. Berarti kan ngoding. Iya, ngoding. Lu juga? Belajar. Anjing berarti lu programming. Iya bahasa pemrograman juga ngerjain. Tapi nggak mendalam, maksudnya cukup untuk mendirect gitu. Oh, ada tim lain yang Iya. ngerjain codingnya, programnya. Ada yang jagonya lah gitu. Gua ngerti supaya bisa bahasanya dia dan ngebriefnya jelas gitu. Oh sebenarnya kebutuhan lu bisa itu hanya untuk directing ya? Iya, tapi kadang kalau misalnya ada fitur-fitur yang gampang kayak fitur ganti baju gitu gue bisa bikin. Gampang itu. Oh.
Gokil banget orang bisa bikin game gua. Iya. Ini dah nggak kebayang orang bisa bikin game. Kayak orang bikin ini pancake. Nastar. Orang bikin nastar, gua bikin nastar. Risol mayo. Risol mayo. Lumayan tuh. game. Coypan. Boleh bikin game aneh bener orang bikin. Ngomong emak gue bikin game merasa apa, Win? Pakai cunyu nggak? Pakai cunyu nggak? Cucu lagi. Gila sih. Tapi lu ngelihat progres ke depannya bahwa game yang lu buat ini akan ada hasilnya, akan ada ya bisa jadi something lah gitu. Gue sih percaya bisa jadi something asal dikerjain aja sih. Oh. Ada nggak publisher lokal yang gamenya udah ya kasarnya udah go internasional lah. Kalau Yang lu publisher tahu, ya, yang publisher lu tahu. ya. Kalau developer lokal ada. Oh, developer. Developer. Kalau publisher kan yang labelnya tuh. Iya, developer apa? Kayak Toge. Toge gue tahu. Toge. Toge gue Lito. tahu. Undang Toge tuh, keren Production. tuh orangnya Hah? Lito? Lito apa? publisher. Itu kan Publisher. publishing dari game dari Korea. Publishing, iya. Tapi kayak ada Mojiken orang Surabaya tuh. Oh, gue pernah Itu dengar dapat Mojiken. award loh di US gamenya. Iya, iya. Terus kayak Dread Out, Omimon, iya. Bandung, terus Dread Out. banyak sih sebenarnya kayak si Fajrul temen gue, Egg of Blood kan lagi rame banget. Tapi Apa game apa? game berantem gitu kayak The Raid. Cari deh, keren. Apa namanya? Egg of Blood. Egg of Blood. Egg umur. ACT. Oh, ACT. egg of blood. Iya, iya. Anjir. Itu gue banyak nanya juga sama dia sih. Gue suka Toge Production game-gamenya yang justru yang sederhana, yang 2 dimensi, yang pixel-pixel gitu. Iya, niche-nya di situ kayaknya. Gue suka, gue dulu main ini, Kuat banget art Infectonator, gue suka. Infectonator ya? Gue suka Iya, banget iya, itu. iya, iya. Kita jadi orang yang nyebarin virus, anjing seru banget game gituan. Gini dong tinggal, cet, 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 terus jadi zombie, gimana zombinya biar makan orang lain. Anjing seru banget gamenya. Tapi udah nggak bisa sekarang. Nggak bisa ya? Iya, gue kemarin, gue abis main game ini. Dead Ahead Evil Warfare. Apa itu? Kayak kayak lu tahu Line Ranger, game Line Ranger yang kita base di sini, ini base musuh, kita harus nyerang. Oh. Jadi kita nunggu koinnya penuh, habis itu kita ngeluarin summon satu hero, ntar dia maju, ntar dari sini juga cak, ini kalah, dia Kayak maju bentengan. lagi. Oh, Iya. begitu. Iya. Nah, gara-gara main zombie itu gue gue pengen main Infectonator lagi dah, gue cari di Play Store. Ada ya? Gak Ada. ada. Steam kayak Steam. Steam kali ya, ntar dah gue cari. Bukan cuci motor ya anjing. Gue tahu di kepala lu apa. Tapi gue juga suka toge bar ditumis tapi. Pakai tempe ya enak tuh. Ketambah ya. Nah tapi bener Toge itu gue akhirnya tahu Toge Production itu lokal karena gue pikir namanya Toge, nggak mungkin Toge beneran Toge. Ternyata begitu coba tuh beneran Indonesia. Iya. Lu ngiranya Toge ya? Iya, gue pikir Toge gitu. Toge Production. Ternyata emang Toge. Iya. Oh, develop itu udah sampai keluar-luar tuh ya Iya, berarti. itu mah ya. udah dikenal banget. Tapi akan kerja sama kayak publisher gitu untuk merilis gamenya itu harus atau Iya, harus sebenarnya atau bisa rilis sendiri. Bisa sendiri, cuman kalau sama publisher kan marketing dia yang ngurus Iya. gitu-gitu. Iya kayak label aja, kayak manajemen lah ya. Iya. Lu punya produknya, nih urusin deh, lu marketingnya, iklannya, Iya kayak Wali sama apa gitu, Aquarius gitu. musika. Ya, musika. Ya begitu. Kan Naga Suara. Apoy mah tinggal Wali begini Naga aja Suara, kan. Wali Naga Suara. Naga Suara ya. Wali Ya Naga Apoy Suara. tinggal begini aja. Bener. Naga Suara yang ngurus ininya. Bener. Jadi kapan Apoy bikin game? Woi, bukan. Udah beda konteks rasanya. Apoy gini-gini aja Apoy, enggak usah. Oh, menarik juga. Berarti kalau kerjaan lu ke arah sana, gue pengen tahu pendapat lu soal apa tuh yang lagi rame kemarin AI Ghibli, yang kartun-kartun itu gitu-gitu. Ada kesebelan lu ke arah sana? Gua sebel bukan karena gimana, gue sebel karena itu kan bikinnya ngambil karya orang ya. Iya, ngambil iya. gambarnya orang gitu. Cuman kalau misalnya ngambil gambarnya orang dan lain-lain itu kan apa ya? Lu tuntut kan penegakannya susah nih, mau kayak gimana gitu. Iya, Mau iya, lu suruh hapus apa gimana, dan itu kan cuma di Amerika gitu, negara lain gimana. Jadi gua ngelihatnya kayak ya itu salah, cuman gue juga mengakui kalau ya ini sih bakal masuk ke kehidupan gitu. Iya, pasti mau nggak Pasti. mau akan Mau nggak kepake mau, ya. mau nggak mau. Ya udah Bikin lah game gitu. mahal nggak sih? Bikin game mahal. Apa aja? Maksudnya biaya terbesarnya tuh di apa? Bikin game tuh. Tenaga manusianya.
Oh, SDM-nya ya. SDM-nya Karena prosesnya panjang. panjang dan Lu butuh mesti nge-hire orang. spesialis, ekspertisnya. Spesialis. Mm. Oh, ya pantas bikin game sendiri. Modalnya udah ada lah. Modalnya ya dari dompet, terus akhirnya dapat dari Investor. grant, dapat grant, bukan investor, grant. Oh, ini Hibah, fundraising, hibah, fundraising. Oh, bukan. Ya ini oh, gue lagi dapat bis, fundraising. dapat bis. Tapi dapat Hibah hibah. utama itu. Iya. Beda mah. Nih gua kasih bis lu jual dah buat bikin game. Bukan karena Habis kan situ. dapat hibah, gua dapat hibah. Utama itu. Hino. Ah, Inodutro anjir. Oh. Mahalnya tuh seapa? Le, maksudnya ini bikin game tuh bisa sampai misal 2 miliar gitu, kayak bikin film kan bisa segituan kan? Iya. Mobil deh, mobil. GTA 6 itu budgetnya 2 billion dolar. Dolar lagi. Dolar. Avatar Way of Water itu 395 juta. Dia Dolar. 2 miliar dolar. Avatar Way of Water tuh yang kedua tuh ya. Kedua yang nyemplung mulu tuh. yang di air, yang nyari ikan betok. Ikan betok lagi. kayak anak SD Avatar. Kayak anak SD. Oh, Anjing, berarti GTA 6 2 billion. 2 billion. 2 billion tuh berarti triliun ya? 2 miliar dolar berapa tuh kalau jadi duit? ya udah Billion tuh miliar ya? 2 miliar miliar dolar, gila. triliunan di Indonesia. Lebih lah, gila lu. Iya. Kuadriliun ya? Kuadriliun ya? Kuadriliun bener. Anjir. Tapi kalau animasi-animasi yang di bawah itu mungkin kayak kelas yang nggak ke Avatar, kayak kartun deh. Kalau kartun, Kartun 2 dimensi berarti? Gua nggak tahu sih kalau kartun, cuman Ipin 2 dimensi nggak? Enggak, kayak lu bikin 3D. Gue kemarin di kantor kan lagi bikin personal short film nih. Hmm. Short film IP kantor gitu. Oke, Gue bantuin. Itu aja budgetnya setengah juta. setengah juta dolar. 8 menit. Wow, 8 menit. Dan itu bukan studio gede, itu kita indie. Oke, setengah juta dolar, 500.000 dolar. Iya. Wow. Lu hitung dah tuh kali 17.000 sekarang. Kalau lu mau rupiahin ya, Mahal. biar kebayang. Cuman kelebihan kita karena di Indonesia itu apa namanya ya, gajinya tuh lu kasih bukan kayak orang luar gitu. Jadi setengah juta di sini tuh beda dengan setengah juta di Spanyol katakanlah gitu. Kayak game yang mirip dengan kita ada yang udah rilis dulu namanya Post Trauma, itu budgetnya 700.000 dolar. dolar. Oh, apa gamenya? Post Trauma namanya. Horor juga. Horor tuh. juga, horor juga. Oh, Gue dulu kan Dreadout itu kan mirip-mirip sama ini kan. Apa game yang Ini Fatal Frame. Fatal Frame. Fatal Frame. Kan mirip-mirip gitu kan. Gue dulu main Fatal Frame-nya takut banget. Anjing. Gue dulu Resident Evil kasetnya gue umpetin. Kenapa? Takut. Lihat covernya. Iya. Anjing. Kagak gue Sampai segitunya. kasetnya kan game setan. Gue Iya. takut ini kaset jangan disetanin juga nih. Ah, ntar kalau malam setannya keluar dari Iya kaset. serius masih Anjing. masih bocah kan. Iya sih. Tapi gue main Fatal Frame itu dulu kayak SMP deh. Takut gue, tapi Resident Evil gue berani. Oh. karena zombie. Iya, karena gue ngerasa kalau soalnya zombie itu kan Ya ditajong juga mental gitu. iya ya. udah gitu. Nah kalau Tajam gitu. kalau Fatal Frame itu mencekam Win. Ini suasananya. Karena point of view-nya adalah kita megang kamera. Oh. Kita tuh benar-benar. lagi kan gini kan, kita karakternya jalan kan, karakter jalan terus kalau kita ngeliat ada sesuatu kita harus foto. Nah kadang-kadang pas kita udah lagi pose di frame, kita geser-geser ada yang wus, ada yang gitu kaget. Iya, itu yang anjing. Bener. Itu yang nakutin karena kita tuh nggak menduga kalau zombie Iya. kan, kalau Resident Evil nih kita jalan kita lihat ada zombie di sono, Tembak. ya dar udah. Paling deg-degannya kalau ada zombie Datang tiba-tiba dari pintu. iya, yang nemesis keluar dari jendela Iya. atau yang jalan di tembok Iya, jalan itu. tembok tuh, nyebelin tuh. Itu kan nyebelin yang kalau motong pala mati kita. Nah, kalau Fatal Frame terus sama ada satu lagi yang Silent Hill itu kan Oh, iya, mencekam iya, juga Hideo Silent Hill. Kojima. Iya, Silent Hill kan mencekam juga. Gila kali. Bukit Sunyi. Oh. Ditranslate doang lu. Fatal Frame sih bahaya itu. Tapi lu spesifik ke game PC ya? Sekarang sih rilisnya PC dulu karena paling deket lah, paling gampang gitu. Dan iya, kayaknya publishing paling enak dan aksesnya paling banyak PC deh. Iya, karena kan kalau lu ke platform kayak PlayStation atau Xbox lu harus porting lagi. Bener. Kalau ke kayak game HP gitu? Iya, HP. mobile game. Iya. Kagak sih. Lu spesialis game horor ya? Dari lu bikinnya demen yang horor-horor. Gue katanya? demennya begitu-gitu, horor, cyberpunk gitu-gitu. Yang drag kalau kata orang mah. Ya, drag. Iya, drag. Drag jokes bang. Drag. Oh. Iya sih, gue lihat warna-warnanya sih emang warna-warna gitu ya. Iya, David Fincher gitu-gitu demen gue. Gue cyberpunk juga demen sih, warna-warna dari cyberpunk demen. Susahan game PC atau game mobile Mobile. kalau buat secara untuk buat? Susah sih tergantung lu bikin game kayak apa.
Cuman memang kalau di mobile tuh hardware-nya terbatas. Jadi gambarnya nggak mungkin sebagus PC. Ya nggak tajam Iya, lah ya. Nggak mungkin gitu, dan lu harus pinter-pinter mengalokasikan keterbatasan itu. Oh. Misalnya RAM cuma 8 GB nih, Iya. waduh gua kagak bisa nambahin ini dong. Iya, karena gamenya nanti jadi berat. Device-nya belum tentu kuat. Iya bener, panas gitu, Iya. baterai ngembung. Iya, iya. Kalau Kalau PC PC tuh kayaknya Udah ada pasarnya lu mau juga. bikin game kayak gimana, hardware-nya tuh bisa mendukung gitu. Bisa. Lu bisa upgrade hardware-nya. Tetap ada keterbatasan, cuman lebih luas gitu. Iya, iya. Iya. Soalnya gue lupa deh, kayaknya gue pernah baca gini, Le. Ada game yang saking high definition-nya, hardware-nya tuh belum mendukung. Oh iya, Gue ada, lupa ada. game apa itu ya dulu. Gue pernah ada Crysis baca tuh. kan dulu itu. Crysis ya. Crysis. Pokoknya kalau mentokin rata kanan Iya. HD, Heeh. hardware di kita di Indonesia belum ada tuh yang bisa untuk mendukung ini. Tapi Crysis gamenya itu gamenya. udah ada. Heeh. Iya. panas komputer. Iya. Itu kalau kayak mobil listrik belum ada pom bensinnya gitu kan. Tapi udah ada produknya. Udah ada kan? Iya, Udah iya. ada, ya. Iya, iya, gue ngeliat itu tuh. Waktu itu baca beritanya tuh. Berarti dari kecil lu main game apa? Kecil Game lu? PS1 begitu-gitu. PS1. Tomba. Tomba 2, The Evil Swin itu. Yoi, lawan babi. Yo, RPG enggak? Suikoden. Suikoden 2. Suikoden. Suikoden 2 di remake. Remake. Di remake Ada di di PS5. Oh Tapi iya? menurut gua Jelek. bukan jelek sih. Kurang. Sabar dulu gua mau ngomong. Jangan dipotong dulu. Jangan langsung dijudge. mencoba membantu. Nggak usah. Jadi gini, kalau lu tahu kan Final Fantasy 7 di remake Ya. di PS4. Ya. Hasilnya kan berubah kan secara gameplay. Tidak yang turn based. Jadi action kan. Iya, jadi action. Suikoden masih tetap sama, cuman grafisnya doang berubah. Oh gitu. Oh. Jadi ini gara-gara kemarin si David Beat di sini. Dia diundang, dia dikasih kesempatan untuk nyobain Suikoden 2 yang di remake. Enak bener. Yang gua nggak tahu, mungkin dia kan YouTuber gaming kan ya. Pulang dari situ gua nonton gameplaynya, gue penasaran Suikoden 2 di remake kayak apa. Ternyata sama kayak di PS1, cuman grafisnya lebih bagus. Oh gitu. Jadinya ya udah gitu. Tapi memang sisi nostalgianya ada. Tapi kalau cuma berubah itu grafisnya. kayak body ninja mesin thunder itu ya. Iya, nah gitu. Benar. Gameplaynya mirip, cuma grafisnya aja Body bagus. ninja. Waduh, thunder gimana? Kalau Final Fantasy 7 kan berasa banget kan. Iya. Dulu turn based grafisnya juga masih jelek banget. Begitu sekarang jadi anjir keren banget. Kita nontoninnya itu berasa nonton film gitu. Bener-bener. Musashi main. Musashi enggak? Musashi enggak. PS1 apa lagi ya zaman-zaman dulu ya? Legend of Dragon. Legend of Dragon, kaset 4. Kaset 4, Kaset di 4. 4. Ini Chrono Cross. Iya, Chrono Chrono Cross. Trigger. Chrono Trigger. Sega sebelumnya enggak berarti? Enggak main. Enggak ngalamin atau Kagak. Nintendo gua, Mario. Oh. Gue Sega gue. Sega ya. Gue Sega, gue Tim Sonic gue. Gue dulu bilang Paraden itu kan gak tahu namanya ya. Karena kumisan. Paraden. Game Paraden. Iya, main Bener. Paraden, bener. 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 Paraden Iya bener. Di era dulu Win, ada istilahnya bercandaan gitu, ayo main Paraden. Bener, Iya, gue gak bener. bohong. Gue gak bohong. Bener. Gue gak bohong beneran ini. Karena kan Mario kumisan. Iya, semua jauh banget gitu Mario Adam Suseno belum ada. Iya. Adam Suseno Paraden lagi bener. Tapi agak aneh aja game Paraden. Nah, GTA 6 Heeh. lu udah lihat trailer keduanya Udah, GTA 6 kan? udah. Terus kemarin gue lihat ada yang meme-nya, ada yang bikin, ada yang komparasi dari GTA 1 sampai GTA 6. Iya. Ada yang bikin meme-nya katanya GTA 6 membuat GTA 5 seperti di PS2. Iya. Jauh banget Jauh berarti banget sih emang ya, mulusnya ya. Jauh parah. Padahal dulu sebelum ada GTA 6 muncul nih, gue lihat GTA 5 tuh kayak bagus banget, detailnya oke. Iya. Set bangunannya semua rapi. Begitu muncul GTA 6, anjing GTA 5 kok jadi busuk ya. Iya. Gila ya. Iya. Bisa segitunya ya teknologi ya. GTA 6 tuh menunjukkan kalau lu punya duit nggak habis-habis tuh jadi kayak apa gitu. Gila sih Rockstar ya. Produksinya juga pasti lebih mahal jauh ya. Iya. Set berapa tahun itu Win GTA 6 pro developingnya. Lama banget itu. Gue inget banget, kalau nggak salah ada 2 kali hoax deh soal GTA 6 akan rilis di tahun itu tapi nggak jadi. Oh iya. Jadi bukan hoax sih, mungkin kayak ya kabar burung kayak, oh tahun ini GTA 6 akan rilis, ini teasernya, nggak taunya fanmade Gitu. gitu. Iya, bikin pakai apa? Unreal Engine Iya, apa? Unreal Engine. Iya, ya gitu-gitu. Sebenarnya lu kalau mau bikin grafis kayak GTA 6 ya lu pakai Unreal, bisa lu bikin mendekati. Lu belajar tahu ilmunya bisa. Cuman ya bikin GTA 6 keren itu grafisnya begitu bagus, bisa jalan di PS5. Oh, keterbatasan itu yang tadi lu bilang. Itu susah banget. Jadi dia kerja di keterbatasan hardware tapi bisa sebagus itu.
Berarti dia memaksimalkan keterbatasannya. Iya, dan si GTA kan movementnya kan akurat banget ya. Tapi kan PC-nya juga ada kan, versi PC-nya pasti ada dong. Ntar. Nanti. Oh dia pasti eksklusif dulu. konsol dulu PS ya. Itu kan gerakannya bagus banget tuh. Bener. Lu kalau nonjok orang jatuh kayak orang mabuk. Iya. Itu tuh saking banyaknya duitnya, mereka tuh nggak bikin sendiri. Cari perusahaan mana sih yang bikin begituan? Yaudah kita beli aja, kita pakein teknologinya. Anjir. Berarti beli bukan nge-hire. Jadi tuh ada sekelompok peneliti dari universitas yang sebenarnya neliti buat ini apa namanya ergonomik manusia gitu. Gerakan manusia seperti apa? Iya. Rockstar lihat, bagus, mau dong buat game gua beli perusahaan lu gitu. Lu kerjain ya. Nih gue Iya. lagi bikin game kayak gini, gerakan manusia kalau kepukul, kalau jatuh, kalau Jadi bukan beli lisensinya, gue beli perusahaannya. Perusahaannya. jadi lu kerja buat gua. Iya, gitu. Udah bukan gua nggak harus gaji lu lagi, lu jadi tetap Iya. perusahaan sendiri. Gitu. Cing. Saking banyak duitnya. Gitu ya Rockstar ya, gokil juga ya. Ya pengen teh botol beli pabriknya gitu. Iya. Bener. Ke depan nih ada tukang anjing. bubur. Iya. Bang beli ini dong. Apa? Cirebon. Gerobak. Bang satu dong, satu. Satu gerobak anjir. Oh anjir. Gila sih Rockstar ya. Iya. Ya kalau ya semakin banyak duitnya semakin oke lah berarti untuk secara Iya. produksian ya anjing. Iya, tapi tergantung sih kalau orang di dalamnya tidak becus, ya percuma. Oh, Tapi Rockstar ada. jago emang. Ada Banyak. banyak. Banyak kan game yang kayak apa namanya? Kayak yang kemarin banyak flop itu kan rata-rata karena kayak misalnya rilis terus ngebug banyak gitu. Itu kan either memang ditekan sama publisher rilis belum siap atau memang ada manajemen di dalam atau gue nggak paham gitu. Cuman duit itu bukan ini aja, bukan pasti bagus gitu. Iya. Bukan Punya faktor banyak utama belum tentu lah ya. faktor yang lainnya. Cuman kebetulan Rockstar emang jago gitu. Lu kan bikin game horor. Mm-mm. Kenapa bikinnya game yang seperti itu terus selain karena lu suka? Karena Apakah karena lu tumbuh di era itu itu sebutannya game apa berarti genrenya ya? genre survival horror. Survival ya. Survival Iya, horror. iya, karena gue tumbuh di era itu, suka itu dan gue pengen cerita itu aja. Apa yang bikin membedakan game lu ini dengan survival horror yang lain? Kalau Resident Evil mungkin zombie. Ya Dreadout mungkin yang soal Iya, dia setnya ya setan gitu sekolah, kan. setan di sekolah. Kalau lu nih apa horor yang apa? Cosmic horror. Cosmic horror. Luar Kayak angkasa. H.P. Lovecraft, Iya. kayak si lu kalau nonton Guillermo del Toro Cabinet of Secrets tuh yang di Netflix. Enggak. Oke. Tapi Guillermo del Toro gue tahu. Iya, kayak Erwin enggak, Erwin enggak. cosmic horror gitu-gitu. Jadi horornya itu bukan dari takut setan apa ini, tapi dari fear of the unknown kalau kata orangnya gitu. Oke. Oh berarti kayak ini. Gua lagi ini mungkin Lu nonton ini nggak Annihilation nggak? Netflix. enggak. Nggak apa ya yang cosmic horror ya? Gua ini Dark series Dark. Darknya kayak gitu. Stranger Things. Kayak gitu Stranger Iya. Things. Gua baru nonton. Gua Stranger Things nonton. Lu kan nggak tahu kan ini dari mana sih gitu. Betul. Nah, gua demen tuh kayak gitu. Kayak gitu. Gua demen tuh kayak gitu. Iya. Anjir. Karena bahkan direction soundtracknya juga gue bikin kayak gitu retro Stranger Things gitu. Oh, Stranger Things ya. Ya. Synth gitu kayak John Carpenter, David Cronenberg gitu. Benar. Berarti secara story juga lu bikin sendiri? Iya, bikin Kan sendiri. akan ada journey-nya dia, Iya. endingnya Iya. apa Berarti lu gitu-gitu. penulisan juga dong. Iya nulis. Storytelling gitu. Nulis plot, udah gimana detailnya, lore-nya gimana, dunianya. Nah, gue dibantuin teman buat molesnya. Script writingnya. Berarti detail banget kan, misal kalau di ruangan ini dia ketemu apa, di ruangan lain ketemu apa gitu-gitu. Story-nya Nah, detail banget. gue nulisnya dalam bentuk prosa kayak novel. Nah, nanti temen gue yang game designer baru, ini cerita yang ini bisa kita tuangkan di sini dalam bentuk gameplay gitu. Oh. Jadi yang mentranslate cerita ke game tuh ada lagi, Beda orang. beda orang lagi. Tapi gila sih maksud gua. Kompleks banget ya Iya, berarti ya. konsep artis tuh berarti memang mencakup semua ya. Ya sebenarnya gue bisa nyentuh banyak bidang karena kerjaan konsep artis. Karena setiap brief itu butuh lu untuk belajar lagi. Tapi dari tingkat kerumitannya ya, dari tingkat kerumitan yang lu udah ceritain tadi, gua ngerti sih kenapa duit lu banyak akhirnya. Balik lagi lu bang anjing. Balik lagi. Bener lu, nggak? Kayaknya cuman dari luar negeri deh yang menghargai jasa atau keahlian orang tuh segitu Oke. mahalnya. Iya, di sini kayaknya enggak. Gue sih pernah denger yang bikin hidup di Indonesia murah itu karena gajinya kecil. Iya. Apa ya kurang menghargai pekerjaan gitu. Pekerja gitu karena ya di luar lu dibayar per jam. Bener. Udah pasti per jam sekian. Lu lewat dari jam itu, udah harus ada biaya lagi. Iya.
Dan keahlian-keahlian khusus, special ability gitu kayak lu apa? Plumber. Iya, itu dihargain Bro, banget. spesialis. tukang pipa di sana harganya mahal, Bro. Plumber tuh lu tukang ledeng, tukang genteng. mahal. Bisa lu hidup lu punya mobil di sana. Iya, Di punya sini rumah. tukang ledeng kan Jadi pemain bokep ada bener tukang itu kan ledeng setting, itu setting, itu didesain. bokep. Bukan tukang ledeng beneran. Ya mungkin ada tukang ledeng ngewe yang majikan mungkin ada tapi nggak tahu aslinya. Maksudnya nggak difilmin. deh. Iya, iya, iya. Berarti lu nentuin tamatnya game ini apa? Iya. Apa tamatnya? Jangan dibacain anjing. Langsung Orang main selesai. jadi, ya enggak seru. game apa ini? Ketahuan tamatnya gimana. Aduh, so pillar. Kalau di game lu ini, bagaimana cara si pemainnya bertahan? Apakah bertarung dengan senjata? Jadi tuh survival horror itu kan pilarnya kan lu resource-nya terbatas nih. Kayak Oke. peluru terbatas, healing Iya. item terbatas, Iya. inventory-nya juga terbatas. Inventory benar. terbatas. Dikejar-kejar sama zombie. Nah, Ya. ini balance itu aja. Jadi lu nyari clue, mecahin puzzle sambil ngebalance ini. pasti puzzle ya. Tensionnya di situ. Pasti di puzzle ya. Puzzle waktu terbatas. Iya, gitu, Tambah lu harus bertahan hidup. Kayak misalnya, waduh pintunya dikunci, kuncinya di mana ya? Yang punya Nyari. rumah siapa gitu. Ntar ada clue, gue naruh kunci di sini gini nih. Pas udah ke situ ya kehalangan. Iya, gimana Begitu. caranya Oh, berarti emang tujuannya bukan kayak hit and run kayak Resident Evil aja yang bisa bunuh-bunuhin zombie Sebenarnya doang. Resident Ya? Evil pun begitu. Iya, banyak puzzle-nya sih sebenarnya. Banyak puzzle-nya, cuman dia combatnya emang kuat kan? Iya, combatnya juga kuat bener nembak-nembak, senjatanya banyak. Iya, Berarti pakai gear. gue penasaran kalau lu buat dari awal sampai akhir kan berarti akan ada momen di mana lu ngetes gamenya dari awal sampai akhir. Pasti. Ya kan ada durasinya. Ada yang game yang kayak ini mah kalau dimainin seharian full kayaknya kelar deh, tamat deh gitu. Ya kalau Metal Slug. Iya, Metal Slug. Heavy machine gun. Metal Slug tuh sejam tamat. Iya, dapat Metal Slug tuh tembakan satu H. jam tamat itu gua. Iya. Iya, bisa. Kalau kan indie ya, jadi gua ngincernya sih nggak lama-lama gamenya, kayak paling 3-4 jam, 5 jam. Oh, kalau mainin nonstop kayaknya bisa kelar nih Bisa, kalau lu benar mainnya gitu. Heeh. Tapi kan game yang seru itu kan biasanya selain main quest, side questnya yang banyak katanya biasanya. Iya. Karena begitu udah tamat ngapain Oh, ya lagi? udah selesai ya, ngapain lagi? Tapi kalau horor memang kadang tuh dia sebentar-sebentar karena kalau orang main horor itu bukan cari durasi, tapi cari experience-nya kayak Iya gimana. sih, bener sih. Bagus apa enggak gitu. Iya, iya, iya. Kecuali lu main game yang kayak apa GTA atau Skyrim gitu. Iya, kan, benar, main. nyarinya side quest kan. Iya, iya. Nah, gua kan cukup ngikutin Resident Evil ya, Le. Di game ya, bukan film ya. Iya. Kan filmnya busuk. Setuju dong, Iya filmnya dong. jelek. Nah, gamenya kan oke, tapi makin ke belakang gua ngerasa gua nggak tahu, mungkin entah developernya bingung gimana caranya untuk menambah keseruan combatnya. Iya. Makin ke belakang zombinya kayaknya makin maksain dah. Maksain gimana nih? Masa tiba-tiba zombinya jadi bisa lari, Hah? zombinya bisa megang senjata. Gue lupa di Resident Evil zombinya bisa nyetir mobil. Punya SIM. Nah, Anggota perbaki nih bisa nembak ya. tapi bener gak? Iya. Gue lupa di Resident Evil. Pokoknya ada yang ya mungkin dia manusia masih setengah sadar tapi udah terkontaminasi kali. Gue Iya, nggak tahu iya, iya. detailnya. Tapi gue inget ada satu zombie megang senapan. Ada zombie yang megang ini garpu jerami gitu-gitu, megang Oh, obor. Resident Evil 4 itu kayaknya ya? Iya kali ya. 4 kayaknya itu. Iya. Ya toh kan Resident Evil kan memang nggak cuman zombie. Kayaknya zombie deh yang pakai topeng-topeng itu juga udah zombie kan. Iya, zombie. Cuman dia dari sektor tertentu aja cuman jadi zombie. Kan gitu-gitu. Mana zombinya jadi bisa lari? Lah, zombinya lari. Kardio dia. Iya. Kocak. Ya tapi kan lu mesti riset soal kalau bikin game zombinya apakah bisa lari atau enggak kayak gitu. Iya, tetap itu Tapi mah kan zombie fiktif. balance ini aja, balancing ke gameplaynya aja, kesusahan apa enggak gitu. Terlalu punishing apa enggak. Left 4 Dead gue suka banget Left 4 Dead. Wah iya. Nah gua ngerjain ininya, lanjutannya. Oh iya. Back 4 Blood. Lu yang ngerjain juga. Tapi itunya. Konsepnya. Setnya, Konsepnya. tempatnya. Wow. Gue ini Left 4 Dead tuh Set seru banget itu dulu. deg-degan, mainnya tuh deg-degan. Berdua, berempat sama temen kan, main berempat pakai Main PC. di warnet lagi Yeah. cariin emak gua kayak gitu. Deg-degannya nambah gitu. Iya. Duh. Cariin emak. Apalagi kalau udah, gue lupa nama zombinya apa tuh yang teriak dulu. Oh ini Witch. Witch. Datang deh. Wah, terus kita harus sambil mundur. Wah, tolong ada Witch. Wah, seru banget itu game. Anjing, pengen main lagi gue langsung.
Berarti Main kali ya? ngalamin jangan sekarang. Dikit lagi kelar, lapar dulu. Game-game warnet ngalamin juga. Main apa aja? Gunbon. Anjing gue di handphone masih ada loh. Masih ada? Oh. Oh iya. Gue main Gunbon masih di Gunbon, di handphone. RF, RF, Gua RF enggak gua. RO. RO enggak gua. Ayo Dance, Ayo dance, ngerusak keyboard tuh petak. Gitu. Iya, iya. Crazy Cat. Enggak. Anjing Crazy Card mah udah tahun-tahun keberapa itu udah lewat, warnet udah mulai sepi Iya tuh. sih. Anjir, ngalamin juga lah berarti masa-masa kayak gitu Udah ya. sampai mana progres game lu berarti? Progress game gue sekarang core mechanics-nya udah jadi, cuman kita lagi ngetesting Ntar aja dulu nih. core mechanics tuh apa? Core mechanics tuh Pakai bahasa yang awam dong. kalau misalnya karakternya bisa buka pintu, bisa ngambil di peti, bisa nembak, bisa ngapain. Jadi fungsinya. Oh, bukan cuma jalan. Ya, fungsinya itu udah jadi, cuman kan perlu di testing nih, ngebalancingnya gimana, seru apa enggak nih. Kita lagi di situ. Oh. Berarti itu Lagi berapa persen? moles-moles. Itu mah kalau di persen mah, kalau gamenya sih persen pondasi aja itu. Berpondasi. Pondasinya lama. Berarti yang lama sebenarnya mengerjain itunya. Iya. Tapi begitu itu udah semua udah jadi. Tinggal ngisi konten. Oh, itunya lebih cepat lah. Iya, cepet itu, cepet. Berapa lama ini estimasi lu? Ini kelar. Ini kelar sih Besok. kalau buset besok. Dibantu Jin kali, dibantu Anjing. Jin. Roro Jonggrang. Antar aja. Antar aja besok sampai. Estimasi sih kalau optimis sih tahun depan. Tahun Setahun depan. berarti, Optimis setahun. setahunan. Oh. Cuman gue lagi nyari funding juga yang supaya bisa proper banget nih. Jadi Ya. gue mengkalkulasikan itu juga kalau misalnya Masih funding. kurang berapa lah? Iya. Gocap ada gua sekarang. Gue cepet dah. Kurang. Kurang. Udah dah, kalau kurang mah Debit. 200. Saldo gua. Nggak usah dikeluarin. Gua aja tadi buka dompet nggak pede langsung. Kali aja bisa nambah, minta 5% aja gua. Buset. Ngelunjak lo itu. Ya jadi kalau para sekoci ada yang penasaran, mungkin nanti link-link apa aja yang udah dikerjain sama Leo kita taruh di bio ya kalau mau lihat teasernya, Iya, bener. Kameranya trailernya. masih? Kalau lu sih di situ, gua Ini nanti ya, di sini nih. Ini kan yang close up ke kita kan. Iya. Jadi kita taruh di link bio, kali-kali mau lihat apa aja yang udah Hasil dikerjain karyanya sama gitu. Leo. Soalnya kalau kita tampilin takutnya copyright ya. Bener. Ya copyright ya biasanya ya. Ya jadi ditaruh di bio aja, dilihat aja hasil karyanya. Ada channel YouTube sendiri mungkin untuk karya-karya lu? Channel YouTube sih gue pribadi doang sih. Cuman kalau mau lihat karya gue lebih baik ke separuh interaktif aja. Separuh interaktif. Interaktif. Nah, Untuk boleh ini yang tuh, bikin Skoci. gamenya. Nah tuh untuk lihat teaser trailer gamenya juga sudah ada, bisa dilihat kalau mau diintip-intip. Dan terima kasih Leo sudah boleh Thank you ngobrol-ngobrol banget, di Leo. Terima sini. kasih udah diajak. Gua ini hari ini tag hari ini tuh Happy. daging semua isinya. Daging daging bener. semua. Ari semua. Hah? Ari daging. Sebelumnya kita ngobrol dapat pengetahuan banyak soal Benar, Cina. Cina, Nah, ini sekarang soal pengetahuan game. banyak soal Animasi. Bahasi Jinping tadi. Hah? Bahasi Jinping. Cibeng. Cibeng. Cibeng tadi. Xi Jinping terlalu politis mas. Gitu aja Leo, terima kasih banyak sudah Mendengarkan? kok Leo terima kasih banyak sudah hadir. Leo Dia terima juga kasih. mendengarkan kita maksudnya. Terima kasih ya udah mendengarkan kita gitu. Sama-sama. Ya oke kalau gitu. Terima kasih Sekoci sudah menonton. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.